Prestasi atau achievement adalah kesuksesan setelah didahului oleh suatu usaha. Jadi, prestasi yaitu dorongan untuk mengatasi kendala, melaksanakan kekuasaan, berjuang untuk melakukan sesuatu yang sulit sebaik dan secepat mungkin. Orang yang berprestasi adalah orang yang dianggap sukses dalam bidang tertentu, karena pada kenyataannya, ia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ukuran untuk mengetahui kesuksesan ada dua, yaitu pertama, ukuran hasil. Ukuran hasil, orang disebut sukses bila ia memiliki kekayaan, kekuasaan, ketenaran, dan kebahagiaan. Lalu yang kedua, ukuran proses. Kesuksesan adalah mengetahui tujuan dalam hidup, berkembang untuk mencapai kekuatan, dan menyebarkan hal-hal yang menguntungkan bagi orang lain. Adapun prinsip-prinsip yang harus dikembangkan untuk menjadi orang yang berprestasi, yaitu yang pertama, tidak takut kalah atau gagal. Lalu yang kedua, berjuang tiada henti. Lalu yang ketiga, menghargai prestasi orang lain. Lalu yang keempat, tidak merasa puas dengan prestasi yang sekarang. Setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai apa itu prestasi anak bangsa, langkah selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana kiat-kiat kita agar menjadi bagian dari prestasi anak bangsa. Yang sudah saya rangkum yaitu ada 4 kiat-kiat agar kita menjadi bagian dari prestasi anak bangsa. Yang pertama yaitu memiliki tujuan yang kuat dan menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh di bidang yang kalian minati. Lalu yang ketiga yaitu mengasah diri dengan mengikuti lomba-lomba sesuai dengan minat kalian. Yang keempat yaitu selalu ingin mendalami ilmu yang diminati. Lalu Muhammad Zohri, siapa yang tidak mengenal beliau? Pasti masyarakat Indonesia mengenalnya. Lalu Muhammad Zohri adalah seorang anak muda berkelahiran Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1 Juli tahun 2000. Ia merupakan atlet lari 100 meter yang berhasil meraih medali emas di kejuaraan dunia atletik junior tahun 2018. Lalu Muhammad Zohri merupakan contoh dari prestasi anak bangsa karena berkatnya Indonesia dikenal di dunia internasional dan Indonesia dikenal sebagai negara yang hebat karena berhasil mendidik anak mudanya menjadi yang berprestasi dan membanggakan negaranya. Lyodra Ginting adalah seorang gadis remaja asal Medan berusia 13 tahun yang berhasil memenangkan kejuaraannya di Italia. Dengan lagu berjudul Dear Dream milik lagunya sendiri, ia berhasil mendapatkan juara pertama dalam kategori usia 13-15 tahun. Keberhasilan Lyodra mendapatkan juara pertama kini menjadi kebanggaan Indonesia serta mengharumkan nama Indonesia. Selain itu juga nama Indonesia menjadi go internasional. Prestasi lainnya Lyodra juga berhasil menduduki juara pertama di ajang pencarian bakat, yaitu Indonesian Idol 2020. Kini, nama Lyodra sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Jerome Pauline Sijabat merupakan salah satu anak bangsa yang berprestasi yang berasal dari kota Surabaya. Beliau mendapatkan beasiswa penuh dan sedang menempuh studinya di Waseda University, tepatnya di Jepang, sejak tahun 2016. Salah satu prestasi yang telah ia tempuh saat masih duduk di bangku SMA yaitu adalah juara 3 Olimpiade Matematika pada tahun 2014. Oke, sebagai anak bangsa yang berkuliah di luar negeri, Jerome tentunya tidak melupakan kecintaannya terhadap NKRI karena Jerome menyatakan bahwa ia ingin memajukan pendidikan Indonesia dan Jerome juga ingin memajukan prestasi pendidikan Indonesia di kancah dunia. Jerome juga membagikan ilmunya melalui akun YouTube dan akun Instagramnya. Akun YouTube-nya bernama Mata Bujiwa dan akun Instagramnya bernama Q&A Med. Ada Mas Belva Syahdevarat yang dikenal dengan nama Belva Devara merupakan pengusaha sekaligus aktivis sosial Indonesia. Ia juga dikenal sebagai pendiri sekaligus direktur utama Ruang Guru. Menilik tahun sebelumnya, pada tahun 2007, ia merupakan satu dari 8 siswa di Indonesia yang berhasil meraih beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke Nanyang Technological University. Ia juga pernah mengikuti pertukaran pelajar ke Manchester University.
Puncaknya, di tahun 2011, ia berhasil meraih medali emas dari universitasnya, yaitu penghargaan tertinggi siswa di universitas, peraih nilai tertinggi di bidang ilmu studi komputer, serta peraih nilai tertinggi di bidang ilmu bisnis. Pada tahun 2013, ia berhasil melanjutkan program pasca sarjananya dan menjadi orang Indonesia yang pertama yang berhasil mengambil program gelar ganda di Harvard University dan Stanford University, tentunya dengan beasiswa penuh dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan yang dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan. Selesai studi sarjananya di Singapura selesai, ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan bekerja di unit kerja Presiden di bidang lembaga pengawasan dan pengendalian pembangunan, dan juga menjadi manajemen konsultan di McKinsey & Company. Dalam kapasitasnya tersebut, ia kerap memimpin studi internasional mengenai sistem transformasi pendidikan dan juga strategi peningkatan kesehatan di kawasan negara Asia Tenggara. Dari pengalamannya ini, ia juga bertekad untuk membantu Indonesia dalam transformasi sistem pendidikan. Maka dari itu, di tahun 2014, dia berhasil mendirikan Ruang Guru, yaitu sebuah startup teknologi dengan misi sosial pendidikan bersama sahabatnya Iman Usman. Di bawah kepemimpinannya, Ruang Guru berhasil menjadi startup teknologi pendidikan terbesar di Indonesia dan juga dapat menjangkau 10 juta siswa serta 150.000 guru. Di tahun 2017, Belva juga berhasil menjadi satu dari 30 pemuda di bawah usia 30 yang sukses di bidang kewirausahaan teknologi di Asia berdasarkan majalah Forbes. Saya Irfan Fauzi Pramudia dengan NIM 2010116047 akan memaparkan tentang prestasi-prestasi Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih kita kenal dengan B.J. Habibie. Beliau memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa karena memang beliau menempuh jalur perkuliahannya di Jerman dari mulai sarjana 1 sampai S3. Lalu beliau melanjutkan pekerjaannya di Jerman dengan memiliki paspor Jerman, dan salah satu sikap bela negara yang dimiliki oleh B.J. Habibie adalah nasionalisme. Karena memang walaupun beliau memiliki paspor Jerman, tapi ketika beliau dibutuhkan oleh negara Indonesia, beliau langsung kembali ke Indonesia untuk menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia. Dan terbukti bahwa salah satu prestasi beliau yang paling menonjol adalah mampu merancang pesawat terbang untuk negara Indonesia, dan itu menjadi salah satu bentuk bela negara yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Liliana Natsir merupakan seorang atlet bulu tangkis asal Indonesia yang memiliki banyak prestasi yang sangat membanggakan. Ia merupakan satu-satunya pebulu tangkis asal Indonesia dengan 4 gelar juara dunia dalam satu nomor. Tidak hanya di sektor ganda campuran, Liliana Natsir juga punya prestasi di sektor ganda putri. Liliana total sudah mengoleksi sebanyak 51 gelar internasional yang sangat membanggakan negara Indonesia. Prestasi yang telah diraih oleh Liliana Natsir merupakan salah satu bentuk bela negara yang telah dilakukan olehnya melalui profesi yang dimilikinya. Karena bela negara bukan hanya upaya pertahanan dan pembelaan negara saja. Bela negara juga berarti berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, seperti yang telah dilakukan oleh Liliana Natsir melalui prestasinya di bidang bulu tangkis. Selanjutnya ada yang namanya pencaksilat. Pasti kita semua udah tahu kan apa itu pencaksilat. Ya betul, pencaksilat merupakan olahraga bela diri yang mengandung nilai-nilai tradisional Indonesia. Pencaksilat atau kita sering kenal dengan silat adalah suatu seni bela diri tradisional Indonesia yang memperhatikan seni keindahan, gerakan dalam setiap jurusannya. Tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencaksilat yang khas. Pencaksilat juga tidak hanya dikenal di Indonesia saja, tapi juga dikenal di negara-negara kawasan Asia lainnya. Salah satu atlet pencaksilat yang telah mengharumkan nama Indonesia yaitu Hanifan Yudani Kusuma yang lahir pada 25 Oktober 1997. Awalnya Hanifan hanya seorang pesilat kampung yang memiliki mimpi
besar. Tetapi dengan usaha dan kerja keras, ia akhirnya berhasil mewujudkan impiannya. Apalagi kedua orang tua Hanifan Yudani juga merupakan atlet pencaksilat. Hanifan telah memenangi medali emas di Asian Games 2018 setelah sebelumnya memenangkan